Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya mohon maaf karena kamera laptop saya error, jadi tidak bisa untuk on cam. Nah, langsung saja. Saya Faizah Fajar Putri dari kelas Biologi C, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ingin mempresentasikan PPT saya yang berjudul Sejarah Berdirinya Dinasti Umayyah. Langsung saja. Pokok bahasan ada dua, yaitu latar belakang berdirinya dinasti Umayyah dan para khalifah pada masa dinasti Umayyah. Langsung saja, latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 632 Masehi, pemerintahan umat Islam dilanjutkan dengan masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai oleh Abu Bakar dan diakhiri oleh Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadi pertempuran Ali dengan Muawiyah di Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim, tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan adanya golongan tiga, yaitu Khawarij, yang keluar dari barisan Ali. Umat Islam pada saat itu terpecah menjadi tiga golongan politik, yaitu Murji'ah, Syiah, dan Khawarij. Pada tahun 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij. Setelah Khalifah Ali wafat, umat Islam kemudian mengangkat Hasan bin Ali sebagai khalifah. Namun, sosok Hasan terlihat lebih lemah secara politik. Pada akhirnya, Hasan menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah melalui perjanjian damai. Dengan demikian, berdirilah dinasti baru, yaitu dinasti Umayyah. Selanjutnya, nama Daulah Umayyah itu berasal dari nama Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin-pemimpin kabilah Quraisy di zaman jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk Islam setelah Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Mekah, atau bisa disebut dengan Fathul Mekah. Pada dasarnya, Bani Umayyah sudah sangat lama berkeinginan untuk menjadi khalifah. Tetapi mereka belum berani menampakkan keinginannya itu pada masa Abu Bakar dan Umar. Barulah setelah Umar meninggal, mereka menyokong atau mendukung pencalonan Utsman sebagai khalifah dalam musyawarah yang dilakukan oleh 6 orang sahabat. Sejak saat itulah, Bani Umayyah mulai meletakkan dasar-dasar untuk menegakkan Khalifah Umayyah. Pada masa Utsman bin Affan inilah Muawiyah mencurahkan segala tenaga dan kemampuannya untuk memperkuat dirinya dan menjadikan daerah Syam sebagai pusat kekuasaannya. Di masa Khalifah Utsman bin Affan, yang merupakan salah seorang anggota klan Bani Umayyah, Muawiyah dikukuhkan menjadi gubernur di Syria. Sehingga tercapailah kekuasaan Bani Umayyah atas orang-orang Quraisy di zaman Islam, sebagaimana pernah mereka alami pada zaman-zaman jahiliyah. Ketika Khalifah Utsman terbunuh, Muawiyah masih tetap memegang kekuasaan di sana. Hal ini memungkinkan baginya untuk dapat berjuang terus melawan Ali. Dikisahkan ya, Muawiyah itu orangnya sangat licik, sangat sudah terkenal sifat dan tipe muslihatnya yang licik. Dia menggunakan politik tipu daya meskipun pekerjaan itu bertentangan dengan ajaran Islam. Ia tidak gentar melakukan kejahatan, pembunuhan adalah cara biasa, asal maksud dan tujuannya tercapai. Nah, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan beserta sejumlah sahabat lainnya angkat bicara di hadapan masyarakat dan mendorong mereka agar menuntut darah Utsman dari orang-orang yang telah membunuhnya. Tragedi kematian Utsman bin Affan selanjutnya dijadikan dalih untuk mewujudkan ambisinya. Muawiyah itu sangat ambisius dan menghalalkan segala cara agar keinginannya itu bisa terwujud, yaitu menjadi seorang pemimpin pada masa itu.
Muawiyah dan pengikutnya menuntut kepada Khalifah Ali, pengganti Utsman agar dapat menyerahkan para pembunuh Utsman kepada mereka. Karena kebuntuan tersebut, pecahlah pertempuran antara kedua belah pihak. Sebelumnya ini, itu ya, karena Khalifah Ali tidak mau meneruskan kisos antara pembunuhan Utsman bin Affan, makanya terjadi pertempuran antara kedua belah pihak. Setiap hari, Ali bin Abi Thalib mengirim seorang pemimpin pasukan untuk maju bertempur. Begitu juga dengan Muawiyah. Perang saudara ini terjadi pada 1 Safar tahun 37 Hijriah atau 26 sampai 28 Juli 657 Masehi. Perang saudara pertama dalam sejarah peradaban Islam itu terjadi pada zaman fitnah besar. Kedua belah pihak akhirnya bertemu di meja perundingan melalui tahkim. Yakni, apa sih itu tahkim? Yakni penunjukan dua pihak yang berselisih terhadap seseorang yang adil dengan tujuan agar memberi keputusan terhadap dua pihak tersebut. Kalau di Indonesia mungkin kayak mediasi gitu ya. Jadi kedua pihak tersebut ditengahi, jadi bisa gimana caranya bisa damai, seperti itu. Peristiwa tahkim ini dimenangkan oleh pihak Muawiyah dengan mengajukan usulan kepada pihak Ali untuk kembali kepada hukum Allah. Dalam peristiwa tahkim, Ali terperdaya oleh taktik dan siasat Muawiyah yang pada akhirnya ia mengalami kekalahan secara politis. Seperti yang saya jelaskan tadi, Muawiyah kan orangnya sangat licik ya. Dia menghalalkan segala cara dan melakukan tipu muslihat kepada semua orang, kepada Ali untuk keinginannya bisa tercapai. Jadi Ali bisa tertipu daya oleh siasat Muawiyah. Sementara itu Muawiyah mendapat kesempatan untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah sekaligus sebagai seorang raja. Muawiyah mendapatkan kursi kekhalifahan pada tahun 41 Hijriah setelah Hasan bin Ali berdamai dengannya. Karena pasca meninggalnya Ali, sebagian umat Islam membaiat Hasan sebagai penerus kepemimpinan umat Islam. Hasan itu adalah putranya Ali ya. Namun ia menyadari kelemahannya sehingga ia berdamai dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Kalau ditelisik lebih dalam, Hasan itu tidak mau berselisih lagi dengan Muawiyah dan memilih untuk mengasingkan diri dengan keluarganya sebagai orang-orang biasa. Namun Umayyah terus membunuhnya hingga akhirnya Hasan meninggal karena diracun. Begitu liciknya ya, seperti itu. Sehingga tahun itu dinamakan Amul Jamaah atau Tahun Persatuan. Umur sistem khalifah genap 30 tahun ketika Hasan bin Ali dibaiat menjadi khalifah. Beliau melepaskan kekhalifahan kepada Muawiyah pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Setelah meninggalnya Ali, fase pemerintahan umat Islam yang berasaskan musyawarah mufakat, sistem demokrasi atau syura, dalam memilih pemimpin juga berakhir, kemudian berubah menjadi sistem monarki hereditas atau kerajaan turun-temurun. Sistem pemilihan pemimpin berdasarkan garis keturunan atau genealogi. Jadi pemimpinannya dari ayah ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya, begitu seterusnya. Ini adalah sejarah pertama dalam sistem pemerintahan umat Islam. Masa kekuasaan dinasti Umayyah yang cukup panjang, kurang lebih 90 tahun, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kejayaannya, sehingga mampu memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan peradaban Islam. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya akibat dari kemenangan diplomasi di Siffin dan terbunuhnya Khalifah Ali saja. Dari sejak semula, Gubernur Suriah itu memiliki basis rasional yang solid bagi landasan pembangunan politiknya di masa depan. Pertama,
dukungan yang kuat dari rakyat Suriah dan dari keluarga Bani Umayyah sendiri. Kemudian yang kedua, sebagai seorang administrator, Muawiyah sangat bijaksana dalam menempatkan para pembantunya pada jabatan-jabatan penting. Yang ketiga, Muawiyah memiliki kemampuan menonjol sebagai negarawan. Gambaran dari sifat mulia tersebut dalam diri Muawiyah setidak-tidaknya tampak dalam keputusannya yang berani memaklumkan jabatan kekhalifah secara turun-temurun. Dinasti Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun sejak 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai dengan 132 Hijriah atau 750 Masehi. Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah. Ia juga khalifah pertama dari 14 khalifah Bani Umayyah. Namanya disejajarkan dengan Khulafaur Rasyidin. Bahkan, kesalahannya yang mengkhianati prinsip pemilihan kepala negara oleh rakyat dapat dilupakan orang karena jasa-jasanya dan kebijaksanaan politiknya yang mengagumkan. Lanjut yang kedua, para khalifah pada masa dinasti Umayyah. Di dalam sejarah peradaban Islam, Muawiyah tampil sebagai penguasa pertama yang mengubah sistem pemerintahan dalam Islam dari sistem pemerintahan yang bersifat demokrasi mufakat kepada pemerintahan monarki absolut. Dinasti Umayyah berkuasa kurang lebih 90 tahun, yakni dari tahun 661 Masehi atau 14 Hijriah sampai dengan 750 Masehi atau 132 Hijriah. Khalifah Muawiyah merupakan khalifah pertama dari 14 khalifah Bani Umayyah dan 4 orang mohon maaf ada sedikit kesalahan. Saya lanjutkan. Dan empat orang khalifah di antara mereka memegang kekuasaan selama 70 tahun. Mereka itu ialah Muawiyah, Abdul Malik, Al-Walid, dan Hisham. Adapun yang 10 orang lainnya hanya memerintah selama 21 tahun. Di antara 14 orang khalifah Bani Umayyah, sebagian khalifah memiliki pengaruh yang kuat dan sebagian lagi merupakan khalifah yang lemah. Siapa saja sih khalifah-khalifahnya? Nah, ini saya sebutkan secara singkat ya, hanya namanya dan tahun kepemimpinannya saja. Yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Bisa dilihat di sini masa kepemimpinannya. Yang kedua ada Yazid bin Muawiyah. Terus ada Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Al-Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, dan Malik bin Marwan, Hisham bin Abdul Malik, Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik, Yazid An-Nakis bin Al-Walid, Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik, dan yang terakhir ada Marwan bin Muhammad. Bisa dilihat sendiri, ini masa kepemimpinannya. Saya tidak sebutkan karena terbatas oleh waktu ya, akan memakan banyak waktu. Langsung saja. Nah, pada masa dinasti Umayyah, ini juga ada khalifah yang terkenal. Di sini saya sebutkan 4. Yang pertama siapa lagi kalau bukan pendirinya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian yang kedua ada Marwan bin Al-Hakam, Al-Walid bin Abdul Malik, dan yang terakhir ada Umar bin Abdul Aziz. Koreksi jika saya salah ataupun ada sumber lain yang memberikan bahwasanya khalifah yang terkenal itu bukan ini saja. Mohon maaf. Nah, khalifah terkenal ini karena pada masa kepemimpinannya mungkin ada sistemnya yang sangat maju ataupun
uh, masa kepemimpinannya yang sangat cemerlang, baik dari segi peradabannya yang sangat maju ataupun kepemimpinannya yang sangat gimana ya, yang sangat hebat seperti itu. Mohon maaf jika ada yang salah, koreksi ya. Nah, di sini ada quotes dari Utsman bin Affan, yaitu ambillah hikmah dan pelajaran dari kisah orang-orang terdahulu. Yang diambil hanya sisi positifnya saja ya, yang untuk sifat-sifat dari Muawiyah yang terkenal sebagai orang yang tipu muslihatnya ataupun sangat licik dalam mengambil dalam masa kepemimpinannya itu, tapi ambillah sisi positifnya, yaitu masa peradaban Islam yang sangat maju pada masanya. Itu juga tidak lepas dari seorang Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang terakhir, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan selama saya presentasi. Jika ada masukan berupa saran atau kritikan, mungkin juga ada pendapat ataupun sanggahan dari teman-teman atau yang lainnya, bisa ditulis di kolom komentar ya. Sekali lagi mohon maaf apabila presentasi saya kurang memuaskan dan masih banyak kata-kata yang belibet ataupun gimana-gimana. Saya akhiri. Terima kasih, terima kasih sudah menyempatkan menonton video saya sampai selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.